Ibarat lampu, Bapak Ibu, kalaulah kabelnya putus, kira-kira nyala nggak lampunya, Bapak Ibu? Halo? Kalau lampu ini kabelnya putus, kira-kira nyala nggak lampunya? Begitu juga rezeki. Rezeki itu akan putus manakala sambungannya putus. Ketika saya dapatkan pelajaran bahwa saya sedang dilaknat oleh Allah. Dalam Al-Quran surat Al-Qadr ayat 25 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusal wa yufsiduna fil ardh ulaika lahumul la'nah." Ada 3 orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berkaitan dengan rezeki. Ada 3 orang yang dilaknat oleh Allah. Satu adalah orang yang melanggar perjanjian dengan Allah. Dalam hati saya, insya Allah saya enggak. Saya terus syahadat tiap hari sholat. Tapi yang kedua ini, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal, dan memutuskan apa-apa yang harusnya disambung. Ibarat lampu, Bapak Ibu, kalaulah kabelnya putus, kira-kira nyala nggak lampunya, Bapak Ibu? Halo? Kalau lampu ini kabelnya putus, kira-kira nyala nggak lampunya? Begitu juga rezeki. Rezeki itu akan putus manakala sambungannya putus. Saya bertanya kepada tanya imajiner, sebenarnya Allah titip rezeki di mana? Kalau saya tanya kepada jerapah, "Hei jerapah, di mana Allah titip rezeki buat kamu?" Kata si jerapah, "Di pucuk pohon." Jerapah Asia, jerapah Afrika, jerapah Australia sama semua jawabannya. Ketika ditanya, "Di mana Allah titip rezeki buat kamu?" Tuh di pucuk pohon. Ketika tanya kepada monyet, "Hei monyet, di mana Allah titip rezeki untuk kamu?" Tuh di pohon pisang. Ketika tanya kepada ikan, "Hei ikan, di mana Allah titip rezeki untuk kamu?" Kata si ikan, tuh di terumbu karang. Tapi unik, ketika saya tanya kepada manusia, tanya kepada banyak orang, di mana Allah titip rezeki untuk manusia? Di mana Allah titip rezeki untuk manusia? Jawabannya beda-beda. Orang Bojonegoro tapi jawabannya beda-beda. Ada yang bilang di proyek, ada yang bilang di sawah, ada yang bilang di bendahara, ada yang bilang di bank, ada yang bilang di kantor, ada yang bilang di dompet suami. Oh, yang ini yang jawab ibu rumah tangga. Kenapa kok ketika ditanya kepada hewan sama semua jawabannya, tapi kenapa ketika tanya kepada manusia ternyata manusia beda-beda jawabannya? Ternyata kita nggak tahu di mana letak rezeki kita. Setelah saya pelajari dan akhirnya menjadi ilmu magnet rezeki, ternyata ini bisa dicatat, masukin dalam hati, masukin di sanubari. Rezeki dititip di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain karena kita. Kemuliaan dan kebahagiaan orang lain karena kita. Ketika kita kasih rasa bahagia buat orang lain, maka kita dapat rezeki. Ketika kita kasih rasa mulia untuk orang lain, maka kita dapat rezeki. Sama dengan lampu tadi. Ketika orang terputus, maka lampunya juga putus. Ketika orang sakit hati karena kita, maka rezeki juga terputus. Halo. Berapa banyak orang yang sudah sakit hati sama kita? Ada nggak jerapah yang menghancurkan pucuk pohonnya? Ada? Ada jerapah menghancurkan pucuk pohonnya? Kenapa? Karena dia tahu itu rezekinya. Ada nggak monyet yang menghancurkan pohon pisangnya? Ada? Ada nggak ikan menghancurkan terumbu karangnya? Ada? Ada nggak manusia menyakiti perasaan manusia lain?
Lebih cerdas mana? Hewan atau manusia? Halo? Maka orang-orang yang memutus hati, menyakiti hati orang lain, maka dia dapat laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nggak lihat orang lain, saya hanya lihat diri saya sendiri. Minus 21 miliar. Amanah atau hutang sebesar 21 miliar. Nggak mungkin karena yang lain. Karena saya sudah nyakitin hati banyak orang. Akhirnya waktu itu sempat keinget ada satu kisah paman saya. Ini paman saya ini dia adalah adik dari ibu mertua. Kalau umurnya masih di bawah saya, belum punya pekerjaan, akhirnya kerja menjadi asisten saya. Kemana-mana saya berdua aja sama dia. Dia bisa nulis, dia bisa komputer, dia bisa nyetir juga. Akhirnya kemana-mana saya nggak punya driver, hanya berdua sama dia. Kadang saya nyetir, kadang dia nyetir. Suatu saat saya ketemu seorang ustadz ternama di Bandung. Dia pengen melihat, tapi saya bilang kamu tunggu ya di mobil ini. Saya ketemu sama ustadz ternama itu. Dia nanya ustadz ternama ini, Nas, saya pergi sama siapa? Saya jawab sekenanya aja sebenarnya. Saya jawab sama supir. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata paman saya ada di setiran mobil melihat bibir saya nyebut supir, langsung nangis dia. Tetesan air mata keluar. Saya nggak sadar, saya nggak tahu. Sampai kemudian akhirnya paman saya ini meninggal dunia. Tapi meninggal dunianya bukan karena sakit hati karena saya waktu itu. Meninggalnya karena nggak sehat. Saya nggak ada perasaan apa-apa karena bagi saya dia sahabat saya. Selesai pengukuran saya datang ke Jakarta balik, kemudian ada yang ngomong, Pak Nas, masih ingat nggak? Pak Nas bilang dia supirnya Pak Nas. Loh, kok ibu tahu gitu? Iya, karena dia cerita sama ibu sambil menangis. Kenapa ibu nggak cerita sama saya? Iya, waktu itu saya nggak nyangka kalau dia akan meninggal secepat ini. Saya kan kasih tahu Pak Nas, tapi saya nggak nyangka kalau dia meninggal secepat ini. Ke waktu itu Pak Nas langsung aja menyebut supir, padahal kan dia bukan supir, dia pamannya Pak Nas. Kok tega Pak Nas nyebut kata supir itu? Ya saya nggak tahu. Terus gimana dong? Saya minta maaf, ya saya nggak ngerti. Saya nangis malam itu Bapak Ibu. Saya menangis sejadi-jadinya dan dapat ayat itu. Orang yang dilaknat Allah ada 3. Dan orang yang kedua adalah wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal. Orang-orang yang memutus apa-apa yang harusnya disambung. Sama kayak listrik. Memutus apa yang disambung ya enggak nyala. Begitu juga dengan rezeki. Akhirnya Bapak Ibu, saya cari jawaban bagaimana caranya saya bisa minta maaf sama dia. Akhirnya saya beramal, bersedekah atas nama dia. Saya sholat taubat khusus untuk dia. Saya berumroh, saya niatkan. Labbaik Allahumma umratan an. Nama paman saya sebut. Saya tawaf atas nama dia. Saya sholat depan multazam atas nama dia. Terus begitu. Saking takutnya saya nggak bisa minta maaf di akhirat nanti. Ya Allah, saya mau minta maaf hari ini. Pantes aja rezeki saya nggak ada karena sudah menyakiti satu orang. Dan setelah satu orang itu, saya mulai meneliti orang-orang yang pernah saya sakiti. Jumlahnya ribuan. Pantas saya minus 21 miliar. Karena ternyata banyak orang yang saya sakiti. Dan menyakiti orang lain adalah dosa. Lalu buat apa pergi kerja? Kalau di tempat kerja yang kita lakukan gosip. Buat apa ke tempat kerja? Kalau di tempat kerja yang kita lakukan persaingan. Buat apa ke tempat kerja? Kalau di tempat kerja yang kita lakukan adalah mengalahkan orang lain. Lebih baik nggak kerja, tapi fokus perbaiki hubungan sesama. Setelah itu ya silakan kerja lagi. Kalau sudah nyambung. Kalau lampu mati, maka yang harus dilakukan adalah sambung dulu, baru kita bisa melakukan. Ibarat mobil, kita selama ini ngegas, ngegas terus, tapi ternyata rem tangannya belum dilepas. Rem tangan itu adalah dosa.
lepaskan rentangannya, ngegas mah sedikit aja. Nggak ada tuh orang yang pas pertama kali ngegas langsung dalam banget, kan enggak. Nanti malah loncat. Tapi ngegas pelan, rezeki datang. Begitulah dengan ikhtiar. Ikhtiar memang ada, tapi sedikit aja. Perhatikan dosa. Nah, pulang dari sini, apa yang harus kita lakukan? Kita mau jadi manusia ajaib. Maka apa yang kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah teliti siapa yang pernah kita buat salah. Waktu itu Bapak Ibu, saya nggak cerita orang lain, saya hanya cerita diri saya sendiri. Minus 21 miliar pasti ada orang yang pernah saya sakiti, dan salah satunya adalah ayah saya sendiri. Akhirnya saya datang ke rumah ayah saya. Bapak, sekarang saya mau ganti pertanyaan. Dulu saya tanya ke Bapak, apakah Bapak ridho sama saya? Pasti semua orang tua jawabannya ridho, tapi sambil kesel hatinya. Betul nggak? Halo? Bapak, apakah Bapak ridho dengan saya? Ridho. Tapi sekarang pertanyaannya saya ganti. Apa yang bisa membuat Bapak lebih ridho sama saya? Saya akan usahakan dan berjuang untuk itu. Saya tanya, habis sholat zuhur, kita punya musola, kita buat. Ketika sholat bersama di situ, Bapak saya jadi imam. Pas selesai, Pak, apa yang bisa membuat Bapak lebih ridho sama saya? Bapak saya nggak jawab. Dalam hati saya, ya Allah, ternyata memang ada yang nyangkut di ayah saya. Asal saya tanya lagi, Bapak, apa yang bisa membuat Bapak lebih ridho sama saya? Dia tatap wajah saya. Kamu beneran mau bikin Bapak ridho? Iya Pak. Karena saya sudah minus 21 miliar, saya cari jawaban kemana-mana nggak ketemu. Saya mau dapetin dari ridhonya Bapak. Saya akan berjuang untuk ridhonya Bapak. Apa yang bisa membuat Bapak ridho? Sebutin aja, saya akan usahakan. Apakah kata ayah saya? Buatkan saya proyek properti di rumah di kampung saya. Waktu itu saya bisnis properti. Buatkan saya rumahan properti di kampung saya. Saya mau pulang kampung, dan saya mau pulang kampung di perumahan yang saya buat sendiri. Dan kalau kamu mau dapat waktu itu Bapak usahakan. Saat itu langsung mulai hang, karena saya waktu itu minus 21 miliar. Udah nggak ada orang yang percaya memiliki uang, bank syariah nggak ada yang percaya, tanah juga orang nggak ada yang percaya saya bisa beli. Tapi apa yang saya katakan pada saat itu, siap Bapak, saya akan perjuangkan ridhonya Bapak. Asalkan Bapak ridho dengan itu. Dan secara ajaib, tiba-tiba ada yang kasih tanah, ada yang kasih uang, ada yang kasih material, dan akhirnya terwujud perumahan yang ada di kampung halaman Bapak saya. Padahal yang beli cuma 2 unit 1 tahun. Sementara kalau di Jakarta saya bisa jual 30 unit 1 bulan. Ini 2 unit 1 tahun. Tapi Masya Allah, saya dapetin ridhonya ayah saya. Saya sambungkan apa yang harus jadi sambungkan. Dan akhirnya saya nggak kerja. Di Jakarta semua proyek saya tutup. Fokus dengan proyek yang saya kerjakan bersama dengan ayah saya. Walaupun nggak ada untungnya. Subhanallah. Ayah saya senang sekali dengan satu masjid yang kita bangun di tengah perumahan. Dan kemudian setiap asar dia bilang, ini karyanya Nasrullah, ini karyanya Nasrullah. Dan pada saat itu saya menatap wajah ayah saya, dan saya lihat bahwa hatinya dia sudah ridho sama saya. Saya sudah tidak peduli yang lain, asalkan ayah saya ridho dengan saya. Dan waktu itu beliau dalam kondisi nggak sehat, diabetes, gula. Tapi itu cuma asbab saja, karena memang waktu yang dipanggil. Saat itu saya pamitan, Bapak, saya tugas untuk membimbing umroh. Saya minta ridhonya. Apakah Bapak sudah ridho? Dan apa lagi yang harus saya lakukan untuk membuat Bapak ridho? Apa kata ayah saya? Saya sudah ridho. Silahkan kamu pergi ke tanah suci, doakan Bapak. Hanya itu yang Bapak minta. Dalam perjalanan ayah saya meninggal dunia. Dan pada saat itu, walaupun saya bersedih, tapi hati saya bahagia. Karena ternyata saya berhasil
berhasil menyambungkan apa-apa yang harus jadi sambungkan. Maka mulai dari sekarang hati-hati dengan sakit hatinya orang lain karena bisa jadi kita kerja keras, kita bekerja dengan begitu berat, tapi ternyata ada satu doa orang yang tidak ridho dengan kita dan dia melaknat kita setiap hari. Allah katakan innallaha yabsutur rizqa liman yasha. Lanjutan ayat laknat itu. Allah buka rezeki dan Allah tutup bagi mereka yang tidak hindari. Siapa yang Allah buka? Yang hatinya sudah nyatu. Siapa yang Allah tutup? Yang hatinya tidak nyatu. Mungkin bisa jadi PR. Pulang dari sini coba lakukan satu sholat taubat untuk orang yang paling kita buat salah kepadanya. Mungkin kita selama ini sholat taubatnya sholat taubat umum, sholat taubat usolli sunat taubat rakaat yang sekarang ini sebelum ucapkan usolli dalam hati Allah, inilah dosaku kepada istriku. Aku pernah menampaknya, aku pernah menyakiti hatinya, aku pernah menghinanya, aku pernah membuat dia meneteskan air mata. Maka ini malam aku ingin sholat taubat khusus untuk dia. Usolli sunat taubat rakaat rasanya beda. Lalu kemudian mulailah perjalanan keajaiban kita dimulai dari minta ampun. Dulunya mungkin 2.000, 3.000 orang yang kita tulis dalam daftar nama orang yang pernah kita sakiti. Seiring berjalannya waktu, makin tidak ada orang yang kita sakiti. Maka setelah itu siap-siap Anda akan mendapatkan rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir kita tutup dengan boleh nggak saling berhadap-hadapan berdua. Di depan saya ini coba berdua berhadap-hadapan. Laki-laki dengan laki-laki, bapak-bapak dan bapak-bapak, ibu-ibu dengan ibu-ibu. Berdua ayat. Berdua. Si A yang bajunya lebih terang, si B yang bajunya lebih gelap. Kalau sama-sama gelap, rebutan siapa si A, siapa si B. Kalau sama-sama terang, ya siap semua. Si A tugasnya adalah ini malam sudah kita ceramah, sholawatan, malam Isra Mi'raj, masya Allah. Ini bawakan malam. Ada ditemani 2 Gus kita, masya Allah. Gus Bahrudin, Gus Ali Imran, masya Allah. Dengan doa-doa yang tersemat kepada guru-guru mereka, insya Allah doa kita dikabulkan. Si A tugasnya berdoa untuk diri dan keluarganya. Si A tugasnya berdoa untuk diri dan keluarganya. Tangannya sambil jabat, tangan kanan jabat, tangan kiri menghadap ke atas. Tangan kanannya menjabat, orang yang di depan, tangan kiri menghadap ke atas. Si A tugasnya berdoa untuk diri dan keluarga. Ini berhadapan-hadapan ini kedua. Berhadapan-hadapan. Geser. Nah. Si B tugasnya mendoakan orang di depannya. Si B doakan orang di depan. Ya. Tangannya menjabat, tangan kiri menghadap kepada Allah. Ya. Contohnya begini, si A doa, ya Allah, ini malam ya Allah, malam yang mulia ya Allah, aku ditemani guru-guru yang baik ya Allah. Aku sholawat malam ini ya Allah, aku berdoa malam ini ya Allah, aku bermajlis taklim malam ini ya Allah, maka aku ingin sebutkan hajatnya. Berkahi keluargaku, cintai suamiku, cintai istriku, berikan anakku soleh dan seterusnya. Terus gitu si A doa. Nah B tugasnya adalah tatap wajah orang di depannya. Si A makanya terkejar. Si B menatap wajah orang di depannya. Tenang aja, ada tabrakan makanya. B tugasnya begini, ya Allah muliakan dia, bahagiakan dia, kabulkan doanya, cintai dia, sayangi dia, berkahi dia. Kita pengen pakai dulu terumbu karang ini. Rezeki dititip di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain yang kita doakan. Siap? Siap semua?
Siap ya. Dalam hitungan 3, si A berdoa dan B yang mendoakan. 1, 2, 3. Silakan A, Anda berdoa. Siap A, Anda berdoa. B, Anda berdoa. Si A terus berdoa, minta kepada Allah. B, tuluslah, anggaplah orang di depan Anda adalah umat ya Nabi. Doakan orang di depan Anda. Ya Allah, muliakan dia, tinggikan derajatnya, sayangi dia, bahagiakan dia, muliakan dia, tinggikan derajatnya, sayangi dia. Ya Allah, kabulkan semua doanya, kabulkan semua hajatnya, penuhi semua ya Allah yang dia minta, naikkan derajatnya di sisi Allah. Jika sudah, kita akan ambil bersama-sama. Amin ya Allah. Sekarang kebalikannya, si B yang berdoa, si A yang mendoakan dengan tulus. Bayangkan orang di depan Anda adalah orang yang akan menghantarkan Anda ke surga. Silakan, si B, Anda berdoa sekarang. Bagian Anda untuk berdoa. Ya Allah, aku minta keberkahan, kebaikan, ilmu dan seterusnya. Si B, si A, tugas Anda sekarang berdoakan. Ganti dengan doa yang lebih baik. Ganti dengan doa yang lebih baik. Ya Allah, muliakan dia, tinggikan derajatnya, sayangi dia. Berkahi ya Allah, muliakan dia, cintai dia ya Allah, sayangi dia ya Allah. Kabulkan semua hajatnya, penuhi semua kebaikan-kebaikannya, balas dengan kebaikan yang lebih sempurna. Masukkan orang di depan ke dalam surga ya Allah. Jadikan orang di depan ini ya Allah dapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doakan orang di depan Anda. Balas dengan balasan yang terbaik. Ya Allah, lihatlah umat-Mu yang saling doa mendoakan karena Allah. Jika sudah, kita akan ambil bersama-sama. Amin ya Allah. Silakan peluk orang di depan Anda dan rasakan nyambungnya hati kita, tersambungnya dalam sambungan doa. Kita Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat-sahabat Filah Best Learning Center yang kami cintai, sahabat-sahabat Magnet Rezeki, setelah Anda menyimak video ini, marilah senantiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melepas perisai-perisai rezeki kita. Rabbi ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, ampunilah kami, terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat dan Engkau Maha Penyayang. Dan mari senantiasa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.